jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita melihat tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang ada di sekitar kita, apakah tanaman-tanaman itu akan selalu hidup? Apakah bunga-bunga itu selalu mekar dan indah? Tidak. Pasti ada saja tanaman yang mati. Mungkin hari ini mekar bunga-bunga yang ada di sekitar kita, tapi bisa saja besok tidak. Sama halnya juga dengan kehidupan kita. Hidup kita ini begitu singkat. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya hanya sementara dan singkat. Nah, pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sudah melakukan hal yang baik semasa hidup kita ini? Sudah melakukan hal-hal yang berguna? Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 2-7 dikatakan bahwa sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggiling menjadi lemah, dan suara menjadi kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bapak Ibu, ini adalah hal-hal penyesalan yang diungkapkan oleh sang penulis, yaitu Raja Salomo dalam bagian ini, yang mana mengingatkan kita bahwa apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Kalau belum, kita diingatkan kembali di ayat 2-7 ini. Jangan sampai nanti semua sudah selesai kita baru menyesal. Seperti di ayat 7 yang mengatakan, jangan sampai kita kembali menjadi tanah, kita hanya sia-sia. Tidak menghasilkan hasil di dalam hidup kita. Karena itu selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita harus menyadari bahwa hidup kita sangat singkat. Oleh karena itu, kita pakai hidup kita yang singkat ini untuk senantiasa melakukan hal-hal yang berguna, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan yang lebih penting lagi adalah tetap percaya dan hidup di dalam Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Kiranya renungan ini menolong kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dan memakai hidup kita yang singkat di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya di dunia ini tidak mudah. Terkadang ada hal-hal yang membuat kami jatuh dan jauh daripada Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang senantiasa memimpin dan menuntun kami kembali ke jalan yang benar. Biarlah Tuhan
memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan selama hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pegang tangan